Anak-anak yang terkasih, bagaimana kabar kalian di rumah? Bapak harap kabar kalian di rumah dalam keadaan sehat dan baik selalu. Anak-anak yang terkasih, berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang lalu dengan judul Bunda Maria, Teladan Umat Beriman. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai materi hari ini, kita akan berdoa. Maka anak-anak yang terkasih, mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk berdoa agar Tuhan senantiasa membimbing, menyertai, memberkati pembelajaran kita hari ini. Maka mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, Engkau telah mengutus putramu ke dunia yang dilahirkan dengan perantaraan Bunda Maria yang tetap perawan. Dengan ketaatan iman yang luar biasa, Bunda Maria melaksanakan kehendak-Mu. Buatlah kami mampu menimba iman dan ketaatan seperti yang ditunjukkan oleh Bunda Maria, sehingga kami dapat menikmati janji Kristus yang menyelamatkan. Demi keluhuran nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, kalian sudah memulai pelajaran kita hari ini dengan doa pembuka. Nah, anak-anak yang terkasih, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah belajar berkaitan dengan gadis gelandangan, ya kan, dari sebuah cerita tentang gadis gelandangan. Nah, dalam cerita tersebut anak-anak diajak untuk, ya kan, membuat 5 pertanyaan dari cerita tersebut. Nah, gitu ya. Nah, hari ini kita akan mencoba melihat dari teks kitab suci, ya kan? Dari teks kitab suci dari Injil Lukas bab 1 26 sampai dengan ayat 38. Nah, anak-anak, Bapak akan bacakan, kalian menyimaknya sehingga nanti ketika ada soal, ada pertanyaan, anak-anak dapat mengerjakannya, tahu maksudnya. Karena apa? Anak-anak sudah menyimaknya. Nah, maka Bapak akan bacakan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari kalangan Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu,
Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, anak-anak yang terkasih, kita sudah menyimak, membaca dari teks Lukas bab 26, bab 1 ayat 26 sampai ayat 38. Ya kan? Bagaimana Bunda Maria, ya kan? Bagaimana Bunda Maria menghayati imannya akan Allah, yang dimana yang Bunda Maria belum bersuami, ya kan? Tetapi ia dipilih oleh Allah untuk mengandung, untuk melahirkan Yesus sang juru selamat, ya kan? Bagaimana pergulatan hatinya, ya kan? Ketika menerima tawaran dari malaikat, ya kan? Tawaran. Nah, anak-anak yang terkasih, untuk mendalami teks Injil tersebut ada beberapa pertanyaan yang bisa anak-anak kerjakan, ya kan, untuk memahami teks pesan tersebut. Ada 5 pertanyaan, ya kan? Ada 5 pertanyaan. Yang pertama, apa inti warta malaikat Gabriel yang disampaikan kepada Maria? Jadi apa sih inti warta malaikat Gabriel yang disampaikan kepada Maria? Ada kan? Nah, itu soal yang pertama. Lalu soal yang kedua, bagaimana tanggapan Maria terhadap warta malaikat Gabriel itu? Jadi bagaimana tanggapan Maria terhadap warta malaikat Gabriel? Menerima atau menolak? Ya, atau biasa-biasa saja? Tuh. Yang ketiga, resiko apa yang akan dihadapi Maria dalam menanggapi warta malaikat tersebut? Jadi apa sih? Resiko apa yang akan dihadapi Maria dalam menanggapi warta malaikat tersebut? Apa yang resikonya? Lalu soal yang keempat adalah, apa peran Maria dalam sejarah karya keselamatan Allah bagi manusia? Jadi apa sih peran Maria dalam sejarah karya keselamatan bagi manusia? Apa peran Maria? Itu ya, itu. Lalu soal yang terakhir, yang kelima adalah, teladan apa yang dapat kalian ambil dari sikap Maria tersebut? Jadi teladan apa yang bisa kalian ambil, ya kan, dari sikap Maria tersebut? Lah, anak-anak yang terkasih, silahkan ambil waktu kalian untuk meresapkan dan menggali gagasan teks tersebut dengan menjawab pertanyaan yang ditulis di dalam buku catatan kalian, ya kan? Mengerti ya anak-anak ya? Ada 5 pertanyaan. Ngerti? Paham? Baik, Bapak harap kalian paham, mengerti.
Jika kalian tidak paham, tidak ngerti, silahkan kalian bertanya kepada Bapak Guru. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah kalian memahami teks Injil Lukas dengan menjawab 5 pertanyaan, apa sih pesannya? Mari kita coba lihat, ya kan, pesannya. Nah, anak-anak yang terkasih, perawan Maria atau Bunda Maria menghayati ketaatan iman yang paling sempurna. Jadi, perawan Maria, Bunda Maria menghayati ketaatan iman yang paling sempurna. Lah, ini ditunjukkan apa? Ditunjukkan dalam hal apa? Karena Bunda Maria percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, ya kan? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka Bunda Maria menerima pemberitahuan dan janji yang disampaikan oleh malaikat dengan penuh iman dan memberikan persetujuan. Buktinya mana? Lihatlah, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Wah, luar biasa ya anak-anak ya. Dengan menampilkan, menerima, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Nah, kalau ini anak-anak dihayati, dihidupi, luar biasa. Ya kan? Bagi kalian, bagi anak-anak, ketika dikasih tugas oleh Bapak Ibu Guru, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Bukan mengeluh, ya kan? Bukan menggerutu, ya kan? Bukan marah, tetapi menerima. Nah, dengan penuh hati yang tak terhambat oleh dosa manapun, Maria melakukan kehendak Allah yang menyelamatkan dan membaktikan diri seutuhnya sebagai hamba Tuhan kepada pribadi serta karya putranya, untuk di bawah Dia dan beserta Dia, serta mengabdikan diri kepada misteri penebusan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bunda Maria tidak secara pasif, Bunda Maria tidak secara diam mempergunakan, ya kan, oleh Allah, melainkan Bunda Maria bekerja sama dengan penyelamatan umat manusia dengan iman serta kepatuhannya yang bebas. Nah, anak-anak, mari kita coba lihat berikutnya. Lah, seluruh kehidupan Bunda Maria dalam pencobaannya tak berakhir, ya kan? Tidak berakhir ketika mengandung saja, tidak. Tetapi sampai pada putranya harus wafat di kayu salib, iman Maria tidak goyah. Ya kan, iman Maria tidak goyah. Bunda Maria tidak melepaskan imannya bahwa sabda Allah akan terpenuhi. Maka dari itu anak-anak, pantaslah, layaklah Gereja Katolik menghormati Bunda Maria sebagai tokoh iman yang paling murni. Jadi sepantasnya, selayaknya kalau Gereja Katolik menghormati Bunda Maria sebagai tokoh iman yang paling murni. Nah, ketaatan iman yang paling sempurna yang ditunjukkan oleh Sang Perawan Maria harus menjadi pedoman bagi kita dalam beriman. Ya anak-anak ya. Jadi ketaatan iman yang sempurna,
yang ditunjukkan oleh Sang Perawan Maria harus menjadi pedoman bagi kita masing-masing dalam beriman, ya kan? Dalam hidup sehari-hari kita harus memandang setiap peristiwa hidup, ya kan? Entah suka, entah duka, entah gembira, entah menyedihkan, sebagai bagian dari rencana dan karya Allah yang senantiasa berkehendak menyelamatkan semua orang, disertai dengan sikap penyerahan diri secara total kepada kehendak Allah. Maka kita dituntut dari hari ke hari hidup kita harus semakin berpadanan dengan kehendak Allah sendiri. Itulah pesan, itulah kesimpulan dari kita belajar materi tentang Bunda Maria, teladan hidup umat beriman. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita refleksi sedikit, ya kan? Kita refleksikan materi pembelajaran kita hari ini dengan hening sejenak. Lihatlah, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Kata-kata Bunda Maria ini menunjukkan ketaatan iman yang paling sempurna. Bagaimana dengan sikap kita ketika menghadapi panggilan dan kehendak Allah? Apakah masih tawar-menawar ketika kita mendapatkan panggilan Tuhan? Sanggupkah kita penuh ketaatan iman melaksanakan kehendak Allah? Sudahkah hidup kita menjadi tanda keselamatan bagi sesama? Dengan selalu berbuat baik, berbelas kasih pada yang berkekurangan, mau memberi penghiburan pada yang berkesusahan, membantu teman yang kesulitan dalam belajar. Maka anak-anak yang terkasih, mari kita hening sejenak, kita refleksikan semua pengalaman sukacita, gembira, panggilan di dalam hidup kita dengan hening sejenak. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Santo Fransiskus Saverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, terima kasih kalian telah sungguh-sungguh belajar. Jangan lupa jawab pertanyaan dari teks kitab suci yang ada 5 pertanyaan tadi. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati kalian semua. Amin.